Halo teman-teman, melanjutkan video yang kemarin kita buat. Jadi injektor yang kita coba yang kemarin Perkasa ini tuh tidak bisa spray maksimal ya teman-teman. Jadi masih belum bisa hidup. Jadi rencananya hari ini kita copot injektornya lagi. Terus akan kita coba ambil dari unit yang sebelahnya teman-teman. Karena masih ada satu unit lagi yang masih injektor terpasang. Jadi mungkin hari ini saya akan lepas injektornya dulu ya, menggunakan tool-tool yang ada lah. Jadi ya ikuti terus vlog-vlog saya. Yang namanya perbaikan ya pasti seperti itu ya teman-teman. Kemarin dicoba memang sudah nyepret tapi sepertinya juga tidak maksimal. Terus eh, perintah kita ambil nanti injektor yang ada di unit satunya yang ada di sana itu. Jadi kemarin lumayan sibuk jadi nggak begitu banyak ngambil tag video. Mungkin bisa kita lanjut hari ini untuk tag videonya, tapi ya mungkin spot-spot karena kondisinya juga di luar ya teman-teman, panas. Nantinya setelah kita coba copot semua terus kita bersihkan lalu kita pasang, mudah-mudahan semua nozzle-nya aman, injektornya aman, dan unitnya bisa running gitu ya, dan nanti bisa progres yang lainnya. Nanti kita nyopot yang di belakang sana itu teman-teman, ada satu unit. Oke, mungkin saya akan ke sana dulu untuk ngecek injektor dan lain-lain. Mobilnya sudah panas ya, sudah temperaturnya sudah mantap. Saya akan ngecek di sana dan kita lihatkan injektor yang saya lepas kemarin. Ya kondisinya sih fisiknya normal, aman, tapi secara fungsinya tidak bagus teman-teman. Jadi kita akan ke sana dulu. Ya, hari ini kita mau coba melakukan troubleshooting ya teman-teman. Jadi injektor kemarin mungkin sudah kita ganti, tapi kita belum puas dan belum belum yakin bahwa injektornya itu baik. Jadi kali ini progresnya kita akan melakukan pengukuran wiring ataupun kabel koneksi dari injektor ke ECU, karena unit ini kan sudah dibekali dengan electrical system di bagian fuel juga. Jadi step by step yang tidak boleh ditinggalkan itu yaitu melakukan pengukuran ataupun continuity kabel-kabel ini teman-teman. Jadi koneksinya antar kabel dengan ECU itu sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Jadi kalau secara fuel system ini kemarin sudah kita cek dan kondisinya bagus sampai nozzle, jadi harusnya untuk fuel sistemnya aman. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi untuk koneksi dari wiringnya. Jadi wiring ini sumbernya dari mana? Sumbernya memang dari ECU teman-teman. Jadi ECU EDC kita akan continuity dari ujung ke ujung. Apakah kabelnya ada yang putus atau tidak? Kalau memang tidak ada yang putus, harusnya koneksinya lancar, kecuali di bagian injektor di bagian injektor dengan ECU-nya itu problem ataupun bermasalah. Jadi ECU tidak bisa mengeluarkan power ke setiap silinder, yang itu mengakibatkan masalah. Nah, hal ini untuk menangani case ini kita akan coba melakukan continuity dulu ataupun pengukuran sambungan kabel ya, gampangnya gitu teman-teman. Ujung ke ujung coba di continuity apakah tersambung atau tidak. Kalau memang tersambung berarti ya memang masih aman gitu ya. Tinggal kita pastikan untuk power supply-nya ke injektor dari ECU-nya. Nah, ini untuk soket pin EDC sudah kita lepas. Paling nanti kan kita bersihkan dulu menggunakan thinner.
supaya kerak-kerak dan jamur-jamur yang ada di pin-pin ini bersih ya teman-teman, karena electrical itu kalau sebagian pin seperti ini biasanya menjamur. Jadi kita coba bersihkan menggunakan thinner nanti, dan baru kita akan lakukan pengukuran antar pin dan juga kabel supaya tidak ada kendala ya. Jadi semua kita coba urutkan satu persatu dari soket ke soket injektornya. Jadi selain pengukuran power, karena power itu harus unit running, jadi yang pertama sekali itu kita harus melakukan continuity ataupun pengukuran antar kabel ujung dari ujung untuk melihat kondisi kontinuitasnya, apakah memang masih tersambung kabelnya, masih bagus atau tidak. Walaupun hal ini bisa jadi gagal ataupun tidak bekerja dengan baik, tapi yang jelas masih ada sekitar 70%-80% ketika kabel ujung ke ujung nyambung, berarti masih mampu menyalurkan power dari ECU ke injektor. Jadi kita akan menggunakan kabel ini untuk alat bantu pin, antar pin ketemu pin. Jadi kita berpatokan dengan manual book. Jadi pin-pin banyak banget di ECU ini, tujuannya macam-macam ya teman-teman, jalurnya macam-macam. Jadi kita fungsikan pin-pin ini yang khusus dari EDC ke injektornya saja, karena kalau semuanya kita urutkan sangat banyak ini, mungkin ratusan pin yang sangat kecil-kecil. Jadi kita fokus untuk kode pin untuk injektor 4 buah ini ataupun 4 silinder ini teman-teman. Jadi setelah diukur, kita sudah melalui proses yang sangat panjang tadi. Pinnya sudah kita pasang, tinggal menunggu kering di bagian soket EDC ataupun ECU engine sampai benar-benar kering. Nanti kita akan coba tes running setelah kondisi dari pin ini sudah kering, karena tadi setelah dicuci menggunakan thinner masih ada beberapa sisa sedikit thinner. Jadi daripada beresiko, jadi kita tunggu sampai benar-benar kering terlebih dahulu untuk thinnernya ini teman-teman. Jadi ya kalau dibilang rumit sih enggak, tapi kalau dibilang enggak sih juga banyak hal yang harus dilalui, step by stepnya juga panjang teman-teman. Jadi beberapa step itu memang harus dilalui dan harus dijalankan, diukur, karena memang step ini tidak bisa kita lewatkan. Setelah diukur injektor itu memang kita lepas teman-teman, kita pastikan kondisi injektornya memang keadaan bagus, karena wiring tadi kita sudah ukur kondisinya bagus, continuity bagus, harusnya tidak ada masalah dari injektor, kabel injektor ke nozzle. Yang jadi masalah adalah di bagian nozzle pump ataupun injektornya ini yang perlu kita lakukan ya uji coba ataupun pengukuran, ataupun nanti ketika ini dites ya. Kalau tesnya memang sudah bagus, harusnya nggak ada masalah dan unitnya bisa langsung running. Banyak injektor, mungkin ada 8 atau berapa, karena bekas-bekasan yang kemarin yang unit pertama itu juga mengalami problem pada injektornya. Tapi khusus injektor 4 ini di depan kita itu yang mungkin masih bisa kita gunakan. Tadi kita sudah lepas menggunakan tool ini teman-teman. Membuat tool juga lumayan memakan waktu beberapa hari yang lalu, jadi sangat berguna sekali karena injektor ini keras ketika sudah lama tidak dibongkar. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Engine sudah running walaupun masih kurang langsam, tapi nanti kelamaan akan langsam setelah injektor ini sudah normal, karena ya maklum injektor
biasanya seperti itu, tapi kalau memang